Yes, yes, yeah. You don't need to really like read sentence by sentence and translate it. No, just say what you got from the paragraphs. Yeah. Okay. So Mbak Nafiatun, what you got from the second paragraph? What happened during the war? Apa yang terjadi selama perang? Apa yang dilakukan John F. Kennedy di situ? Oke. Okay. Selatan, aha. Dia selamat. Jadi dia selamat dari itu kalau diterjemahkan secara literal kan selamat melarikan diri dari kematian, ya kan? Cuman kalau kalau diterjemahkan maksudnya itu dia selamat dari peperangan. Iya, dia lolos. Nah, iya, dia dapat penghargaan, benar, karena dia berhasil lolos dari peperangan yang terjadi di situ kan. Nah, ada itu by the end of the war, lihat ada dicetak miring, by the end of the war. Mhm. abangnya abangnya si Joe yang diharapkan tadi bapak dia bekerja sebagai apa? Tadi bapaknya John F Kennedy di paragraf pertama, paragraf, paragraf pertama kalimat terakhir apa kerja? Yes, jadi karena bapaknya adalah duta, jadi dia, nah diharapkan atau dimaksudkan si bapaknya itu abangnya John F Kennedy yaitu si Joe menggantikan bapaknya untuk bekerja di kantor. Nah, tapi dia sudah terbunuh di peperangan gitu. Benar, benar. Karena abangnya terbunuh, akhirnya ya mau nggak mau jadi pilihannya yaitu si John F Kennedy. Benar. Oke. Okay. Jadi Mbak Napiatun di paragraf kedua itu ada dua keterangan waktu transition signal yang menjelaskan tentang chronological order. Bisa dilihat di situ. Yang mana itu? Oke, okay, and then exactly. Jadi ada dua periode yang diceritakan di sini. Pertama kali dia join tahun 1941 and then di akhir perang. Ya kan? Jadi ada awal perang itu ketika dia join itu tahun 1941 diceritakan, ya kan? Baru kemudian di akhir perang itu apa yang terjadi juga diceritakan. Jadi ini kronologinya dari awal perang sampai, benar, exactly. Okay, so can you get the point in second paragraph? How the writer, ya, jadi penulis itu mengorganize sentence-nya itu, mengorganize kalimat demi kalimat itu sesuai dengan waktu dari awal perang sampai di akhir perang apa yang dikerjakan John F Kennedy. Okay, good. Now let's see the next paragraph. Siapa tadi yang paragraf berikutnya? Okay, what happened in political career of John F Kennedy? Apa aja karir politik yang dikerjakan oleh John F Kennedy? Mhm. Oke. Okay. Massachusetts, oke. Okay. Nah, itu karir politik pertama dia ya kan di tahun 1946.
Okay, so yeah, how old John F. Kennedy at the time? Okay, see, so in 29 years old, waktu John F. Kennedy berusia 29 tahun, in 1946, ya kan, di tahun 1946 dia sudah memulai karirnya sebagai congressman. Dan di situ dijelaskan lagi banyak yang dia kerjakan. You see, his greatest accomplishment were obtaining better working condition, more public housing, higher wages. Ya, nah, jadi ada benar, ada banyak yang dikerjakan dia di tahun 1946 yang mana itu adalah karir politik pertamanya sebagai congressman. Oke, good. Now the next. Siapa tadi? Oke. Well, what is the second? What is the other political career? Tadi kan yang pertama dia jadi congressman nih diceritakan. Setelah itu ada lagi nggak karir politik dia yang lain? Oke. Oke. Yes. Mhm. Oke. Mhm. Okay. So, okay, hold on. The second political career of John F. Kennedy is as a senator, right? Tadi dia pertama menjadi apa di tahun 1946? Yes, congressman. And then after that he became a US senator. Okay. Mhm. Yes. Mhm. Mhm. Oh, jajar. Good. Jadi dia in the late of 50s dia ada lagi suatu kerjaan yang benar-benar awesome work, great work. Ada lagi kerjaan dia yang sangat-sangat membanggakan, yang benar-benar bagus dan hebat sekali. Yaitu dia dipanggil oleh negara apa tadi yang memanggilnya? Prancis untuk benar memberikan negara kemerdekaan kepada Aljazair. Jadi dalam dua time ini aja, yaitu tahun 1946 sebagai congressman, kemudian in the late of 50s yaitu sebagai senat, dia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, ya kan? Dan itu adalah perjalanan karir politik dia. Mari kita buka halaman berikutnya. Ada lagi nggak perjalanan karir politik dia? Sebagai apa lagi? Tadi itu kan sudah ada dua. Any other political career? Mbak siapa tadi nih bagiannya? Mbak, iya, Mbak Desti. Oke. Okay. Kenapa? Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. So, ya, ini kita bagi lagi karena Mbak Destinya katanya ada urusan. Well, can you read the first paragraph Mbak Napiatun in 7.4? Oke, Mbak Napiatun, terus just read and then we discuss again, okay? And then Kennedy until weapons. Mbak Dian Listiani ya tadi ya. Oke, bisa lihat Kennedy sampai weapons yang terakhir. Oke, ya, still talk about political career. Ya, yang terakhir siapa tadi Mbak yang terakhir ngejelasin? Siapa namanya? Ya, oke. Oke, Triayu bisa menjelaskan, nanti kita diskusi tentang his death, bagaimana John F. Kennedy mati atau meninggal. Iya, paragraf terakhir sampai yang di halaman 7.5.
Okay. Okay, can we start? Apa yang terjadi, kelanjutan karir politik John F. Kennedy? Tadi kan dia sudah menjadi, he became a senator in late 50s, right? Iya, di tahun 50-an kan dia jadi senator. Habis itu dia jadi apa setelah sudah menjadi senator? Mhm. Can you see that there is, Kennedy had nearly become a vice president by 1966. Oh ya, 65 I mean. So di tahun 1956 dia hampir menjadi, exactly, habis dia anggota senat, dia hampir menjadi wakil presiden di tahun 1956. Okay. And then finally, in 1960, he announced his presidential candidacy. Apa nih? Apa yang terjadi di tahun 1960? Dia jadi, benar, tahun 1960 dia mencalonkan diri menjadi presiden. Iya. Jadi dari tahun 1956 dia hampir menjadi wakil presiden, kemudian 1960 dia akhirnya mencalonkan diri sendiri jadi presiden. Itu karir politiknya yang terjadi setelah tahun 50-an dari anggota senat itu. Ya kan? Nah, benar, dia ada dua karir politik yang terjadi di tahun, 50-an sampai tahun 60. Oke? Mbak Dian. Oke. No, move move leftward itu maksudnya malah semakin, iya, malah semakin iya, mendalami bidang politik itu maksudnya. Oke, Mbak Dian, what happened in next paragraph? After in 1960, finally he announced his presidential candidacy. Setelah dia sudah mengumumkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden, apa kemudian yang terjadi? Mhm. Oke. Okay. Ada lagi yang lain selain dia 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 memenangkan pemilihan ya dengan mengalahkan, lawannya yaitu Richard Nixon. And then what happened again? Oke, okay, dia yang paling muda dan dia adalah satu-satunya Roma Katolik atau Katolik Roma yang pernah dipilih menjadi presiden. Oke, okay, that's all. And then move to the next paragraph. What's that? Kennedy's administration first foreign affairs was the with Cuba. Apa itu maksudnya?
benar kerjasama, iya benar kerjasama. Mhm. Oke, jadi setelah dia terpilih jadi presiden, dia menjalin kerjasama pertama sekalinya itu yaitu dengan negara, ya dengan negara Kuba. Oke, good. Yeah, so how many steps or how many period of time about the political career of John F. Kennedy? Kalau dilihat dari paragraf ketiga tadi di halaman 7.3, John F. Kennedy ini sudah berapa kali ini? Atau dari sejak tahun berapa sampai tahun keberapa dia berkarir di politik? Coba. Tadi pertama dia 1946, ya kan? Yang pertama sekali. And then no, 1940 1950 dulu, in the late of 50s dia menjadi senator, ya kan? Nah, and then after that in 1966, yeah, 19, yes, and then 1960, ya, dan setelah sudah dia mengumumkan dia terpilih menjadi presiden dan kemudian menjalin kerjasama dengan negara Kuba. Itu kan perjalanan politiknya. Yes, yes. So now let's move. How he died? Gimana dia meninggal? How was he dead? Apakah dia meninggal sakit atau meninggal terbunuh atau meninggal diracun? Dia bagaimana meninggalnya? Ini tadi bagian Mbak siapa nih? Oke, oke. Mhm. Oke. Oke. So, oh, mhm. Oke. Mhm. Okay, so it's kind of like conspiracy, right? Okay. What happened in 1979? I saw there is a 1979. What happened at the time? Ma- Oke, jadi di tahun 1979 US House of Representatives menyimpulkan bahwa tidak hanya si Oswald itu, yaitu yang penembak itu, yang terlibat dalam pembunuhan John F. Kennedy. Jadi itu pasti konspirasi katanya. And then in 1964, what is that? 1960, yeah. Okay, yeah. Welcome, Desti. That's okay. In 1964, what happened? Okay, yes. Jadi kematiannya itu sebenarnya itu udah mendekati tahun 1964, ya kan? Karena itu November 22, udah mau akhir tahun kan? Iya, jadi uh, dia sebenarnya di tahun 1964 itu dia percaya bahwa lawannya yaitu Republikan akan menjadi Sandberry Goldwater. Jadi dia kemungkinan ada berencana lagi untuk mencalonkan diri presiden, mungkin kita nggak tahu, karena kan ini dia katakan JFK believe that his Republican opponent in 1964 would be Sandberry Goldwater to represent a unity among the Democrats.
Nah, bisa jadi mungkin. Tapi malangnya dia November 22 dia ditembak dengan sniper, ya kan? So, let's write some chronological order or uh, transitional signals or the time expression that used in this paragraph. Kita mulai dari paragraf 1. Apa saja yang dipakai oleh si penulis untuk menjelaskan John F. Kennedy? Yang pertama itu ada, kita cari yang dia tulisannya dicetak miring. Yes, on May, bukan May, itu May. May, oke, on May. On May 29th, 1917, ya kan? Bisa lihat? Oke, 1917. And then after that 1940, okay, 1941. And then by the end of the war, ya kan? Habis itu di paragraf berikutnya in 1946. Kemudian in the late of 50s. And by 1960 56, ya saya kira udah ngantuk semua. 56, okay. And then 19, okay. And after that 1960 kematiannya, his death in 7.64 ya, tapi kan diceritakan dari awal di tahun 1964, okay. And then 1970, yes. Oke, dari semua ada apa, Desti? Oke, that's good. Dari kronologis waktu yang diceritakan di essay itu hitungannya mundur atau gimana tuh? Maju apa mundur? Ya, karena dia diceritakan dari tahun paling rendah dulu kan, 1917 ke 1941 sampai terakhir 1979. Okay, so now do you understand how to make an essay in chronological order pattern? Bisa paham sekarang bagaimana cara menuliskan suatu essay yang bercerita tentang suatu biografi orang ya, yang dia memakai pola chronological order. Bisa mengikuti bagaimana si penulis menggunakan tahun demi tahun. Okay, got it? Sebenarnya kalau kita di orang ya, kita yang gak orang Taiwan, kita biasa bacanya Sun Yat-sen karena kan kita terjemahkan. Tapi setahu saya sih kalau nama orang ya dia bacanya itu ya baca seperti biasa aja menurut saya. Iya, tapi kalau kita jumpa dengan orang luar biasa seperti orang Amerika, terkadang iya mereka baca ini Sun. Karena mereka nggak. Iya, benar. Itu sih kalau saya rasa tergantung dengan pribadi kita masing-masing. Maksudnya itu tidak terlalu bermasalah. Kalau nama suatu tempat atau nama orang itu tidak terlalu dipermasalahkan.
Jadi tergantung, kalau kita di Indonesia kan kita kan ngerti aja Sun Yat-sen bacanya, nggak. Tapi kalau ini case-nya misalkan kita tanya sama orang native, mereka kan nggak ada tahu tulisan Sun ya kan. Yang mereka tahu itu SUN itu bacanya Sun. Nah, jadi ya tergantung sama orang gitu. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan. Kecuali tempat-tempat itu memang yang merupakan tempat-tempat umum yang sudah terkenal gitu loh, dan sudah disahkan ada misalnya kayak Gedung Putih di Amerika kan nulisnya White House, dan itu memang ada, dan itu kan memang ada di tulisan bahasa Inggris kan. White kan kita tahu artinya putih, house artinya rumah. Nah itu kan bukan diterjemahkan memang dari seperti Sun Yat-sen kan, tidak ada kan Sun Yat-sen di mungkin di buku grammar atau di dictionary orang Amerika, makanya mereka nggak tahu baca kan Sun Yat-sen ini apa. Jadi itu sah-sah aja gitu ya. Halo. What happened? Eh, ini siapa, Mbak Dian Listiani? Mbak siapa sih? Oke, oke, oh nggak apa-apa, nggak. Kenapa Mbak Dian? Oh yaudah, yaudah, yaudah nggak apa, ya ya ya. Minum obat Mbak yuk. Ah, minum air hangat, jangan minum air dingin. Oke? Okay, get well soon. Okay. So now let's continue to the next pattern. Tadi kan pertama chronological order udah. Kita sudah lihat dan bahas contohnya. Now let's see the logical division. Ini juga sudah kita bahas kemarin di modul 5. Ya kan, Mbak Napiatun ingat? Ya, what is it talk about? Logical division. Ini sama dengan kita menggunakan di paragraf dan juga di essay. Dari sebuah apa nih? Desti juga ada nih kemarin. Desti ingat gak? Oke. Oke, good. Ya. Oke. Nah, sama ketika kita juga menuliskan suatu paragraf atau essay, itu sama penerapan daripada logical division pattern. Oke. Nah, it's normally used to divide a broad subject into several subdivisions so that the topics for discussion will be narrower and narrower. Maksudnya, suatu broad subject yaitu tadi tentang UT. UT kan luas nih, banyak nih yang mau diceritakan tentang UT. Nah, terus kita bagi beberapa divisi untuk mempersempit topiknya. Jadi kita tahu UT ada beberapa departemen atau beberapa divisi. Nah, terus kita jelasin satu-satu divisi itu apa. Jadi lebih detail lagi di kayak gitu. Oke? Let's see the examples in page 7.13 yang Mbak Tuti Winarsih ya tadi ya? Salah, Triayu Pujiastuti. Halo Mbak Tria, bisa ngikutin kan? Bisa dengar suara saya? Atau saya kecepatan ngomongnya? Bisa. Kalau misalkan saya ini terlalu cepat ngomong, di intro aja ya Mbak ya. Iya. Saya asik ngomong sama Mbak Napiatun, tahu-tahu yang lain sudah pada tidur ya kan? Okay. Let's see the transitional signals first before we go to the example in 7.18. 7.8